ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وسلسلة الأشياء وقال الذين من شيء محمد وقال وسلم على الذين من شيء محمد الشام محمد يسبر أنواع من الجسم والبدن وشيطان وعلم الشيء محمد سيما وغالي وشيء محمد إدريس إلى سبيل الدين ولجميع المشايخنا ومعلمنا وللطريقة علمنا ولجميع المسلمين وسلم والمؤمنين أمام كريم يتشرفون ويعيد علينا ولأسمائنا وذريتنا من بركاتهم في الدين والدين والآخرة على كل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتجاوز حرفه تتبين أبدا ولد المجاهدين رضي الله عني وعنكم قال رضي الله عنكم ونفعنا به وأطعنا في الدار عنهم يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau serta beliau hingga yaumil qiyamah. Sifat Allah Ta'ala yang keenam yaitu wahdaniyah. Artinya satu atau esa. Arti yaitu tidak berbilang-bilang pada zat, sifat dan af'alnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa. Yang ketujuh, cepat aja. Cepat makan. Sifat Allah yang ketujuh qadrat. Arti qadrat itu kuasa, yaitu sifat yang wujud, qadim dan qaimun dengan zat Allah Ta'ala. Hasil dengan dia mengadakan tiap-tiap sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan iradat. Dalil firman Allah Ta'ala, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat qadratnya Allah Ta'ala ini ta'alluqnya. Sifat qadrat, sifat iradat itu berta'alluq kepada yang mungkin. Kan dalam sifat 20 itu ada hukum. Pertama hukumnya hukum wajib. Yang kedua hukum mustahil. Dan yang ketiga hukum jaiz. Jadi kalau orang mengatakan apa wajib pada hak Allah Ta'ala, berarti membahas masalah tauhid. Kalau apa wajib atas mukallaf, itu membahas masalah fikih. Apa yang harus bagi Allah Ta'ala, maka itu membahas masalah tauhid. Apa harus bagi mukallaf, bagi mukmin, itu berarti membahas masalah fikih. Nah, wajib bagi Allah Ta'ala itu cuma satu, wujudnya Allah. Mustahil bagi Allah Ta'ala juga satu, yaitu syarikat bagi Allah Ta'ala. Jaiz atau harus bagi Allah Ta'ala yaitu fi'lu atau tarku, memperbuat yang mungkin atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Nah, qadratnya Allah Ta'ala itu berta'alluq kepada yang mungkinan. Makanya dalam kitab Tauhid itu ada pertanyaan, kuasakah Allah? Kan Allah berkuasa, berkehendak, dan apa yang dikehendaki itu jadi. Tidak Allah syai'an
ayyakul lahu kun fayakun. Pertanyaannya, kuasakah Allah menjadikan syarikat bagi dirinya? Ayo jawab. Ini bahaya pertanyaan ini. Mampukah kuasakah Allah menjadikan dirinya dua? Kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu pertanyaannya, kuasakah Allah menjadikan dirinya menjadi dua Tuhan? Ayo jawab. Hadirnya umroh gratis. Bapak aja, ibadah gratis. Ayo jawab. Kalau mengatakan bahwasanya Allah kuasa, berarti kesyirikan. Kalau mengatakan Allah kada kuasa, berarti Allah lemah. Ini maju kanan, mundur kanan. Jawabannya apa? Jawabannya qadar Allah kada berta'alluq kepada yang wajib, kada berta'alluq kepada yang mustahil. Itu jawabannya. Ta'alluqnya qadar iradat kepada yang jaiz. Paham jadi? Artinya hubungannya kodrat itu tidak berhubungan kepada sifat yang wajib. Wajib itu yaitu wujudnya Allah Ta'ala. Artinya tidak ada urusan masalah wajib, masalah kodrat kan urusan. Dan tidak ada urusan sifat kodrat iradatnya kepada yang mustahil. Mustahil apa? Yaitu syarikat bagi Allah Ta'ala. Jawabannya gitu. Nah, hubungannya, urusannya kodrat iradat itu berhubungan kepada yang mungkinat. Apa itu mungkinat? Boleh jadi ada, boleh kada boleh jadi ada. Artinya boleh ada, boleh kada ada. Itu ngarannya kodratnya Allah bertaruh kepada mungkinat. Makanya kalau ada mengatakan ikam mustahil sugi, ikam mustahil alim, ikam mustahil dobini, bagi empat. Itu kata-kata yang mengatakan bahwasanya Allah kada mampu. Kenapa? Karena di dunia ini kita alam ini sudah alam mungkinat, artinya boleh jadi, boleh kada. Tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala kalau sudah berada di alam mungkinat. Mampu Allah merubah yang asalnya miskin menjadi melarat. Parah lagi. Artinya mampu Allah merubah sesuatu karena kodrat iradatnya bertaruh kepada yang mungkinan. Maka di sini kalau kita belajar masalah kodrat iradat Allah akan timbul dua sifat. Sifat yang namanya sifat khauf takut dan yang kedua sifat roja harap. Takut kalau Allah mengambil nikmat yang ada padaku, takut kalau aku matinya kada beriman. Roja mengharap bahwasanya Allah mengabulkan macam-macam kehendakku. Itu namanya roja, dan kaum itu harus seimbang. Kodrat iradatnya Allah itu berlaku kepada yang mungkin. Makanya kenapa kalau Yesus sabdan itu kita berdoa dengan 3 kali baca Yasin. Yasin. Contoh cepatnya dengan niat pertama yaitu mudahan apa yang pertama? Sugi kita harus punya niat apa? Supaya mati beriman, panjang umur, berkah rezeki. Itu 3 niat dengan setiap ketiak Yasin. Loh kenapa belajar? Apakah bisa Allah merubah kodratnya, kehendaknya, ketentuannya? Ya mahullahu man yasha yasbit indahu umur kitab. Terserah Allah Ta'ala hendak merubah, hendak kada. Tapi kan sudah di dalam mahfuz mujar, sudah tercatat waktu kita sebelum lahir, sudah ada ketentuannya umurmu sekian, rezekimu sekian, binimu sekian berarti banyak lah. Alah, benar, bukan saksi lah, saksi. Nah, sudah ketentuan mahfuz mujar, apakah bisa dirubah? Di sini laki-laki kedudukannya ada ngarannya qada mu'allaq, qada mubram. Di sini perlu ketahui. Qada mubram itu qada yang kada bisa dirubah walaupun dengan doa, walaupun dengan bersedekah. La yadudu qada illa doa. Tidak bisa merubah qada dengan kecuali dengan doa. Nah, ini yang kena
bisa dirubah kodonya namanya kodok mu'allaq kokolah. Kita berusaha mudah-mudahan ketentuan Allah pada hari ini kodonya kodok mu'allaq. Pada gambarannya kodok mu'allaq itu gambarannya seperti ini. Kodok mu'allaq itu dua kemungkinan. Itu kodok mu'allaq namanya. Kalau kodok mutlak itu satu kemungkinan dan tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah tertentu dalam mahfuz. Nah, kejadiannya enggaknya tanzil hadis, makanya mau hujan. Tanzil qadim, tanzil hadis, apa kurang tujuan kan? Dengarkan aja dia. Enggak ada paham guling. Ikut-ikut aja kayak. Nah, sudah deh. Nah, bagaimana gambarannya kodok mu'allaq? Ini dua kemungkinan. Hari ini aku akan menunjukkan bala kepada si A kalau dia turun dengan membawa golongan bersedekah. Kan latar bala indah as-sadaqah itu tarfa'u bala sedekah bisa menolak bala. Itu hadisnya itu menunjukkan kepada kodok mu'allaq. Kalau hari ini dia bersedekah, maka bala musibah ini tidak akan ditimpakan lawannya. Kalau ini kada bersedekah hari ini, maka bala musibah ditimpakan lawannya. Pas kita turun, kita bersedekah dahulu, lalu baru kita turun bekerja atau macam-macam, maka ketentuannya seharusnya turun bala atau musibah dengan kita karena ada sedekah yang kata Rasulullah al-sedekah tarbala, lalu sedekah itu menolak bala lalu mendatangkan keselamatan karena kodenya mu'allaq. Nah, kalau mubrom itu turun bersedekah kah? Ada bersedekah kah? Tetap turunkan bala musibah lawannya. Tapi keutamaan kelebihan yang Allah berikan ketika orang bersedekah dapat bala diberi kesabaran, itulah kelebihannya pulang. Beda dengan orang yang diberi bala dengan kodok yang kodok mubrom tersebut tidak melakukan apa-apa baik sedekah dengan doa, diberi bala dan tidak diberikan kesabaran. Paham gak? Paham gak? Ikan aja. Nah, contohnya seperti ini. Ketentuan Allah berlaku iradah, kodrat, kehendak Allah Ta'ala, lalu jadilah kodratnya. Kehendak dulu baru dijadikan. Di rapat dalam Allah menjadikan dua orang. Allah ciptakan dua orang. Dan yang menjadikan kita ini siapa? Yang menjadikan kita siapa? Oh mantap modelnya Allah. Allah. Pasti itu Allah. Andai kata kita yang menjadikan manusia, kita menciptakan anak, kita bisa apa namanya? Apa bahasa arsiteknya itu apa namanya? Bisa kita ini bisa kita gambar, oh aku kena anakku mancung hidungnya, putih awalnya, cantik di matanya, pas keluar girang lolotong. Nah berarti bukan kita yang mengolah anak itu. Ujar orang yang mengolah anak laki-laki, ini kisahnya orang punya anak bebinian. Jadi dia sambil belajar sambil curhat. Ujar orang Allah jika hendak punya anak laki-laki banyakin makan dagingnya. Setiap hari 1 kilo makan daging latihannya. Pas keluar bebinian, berarti bukan kita yang berkehendak. Ujar orang Allah jika hendak anak laki-laki jadi, maka ikan itu naiknya sebelah kanan, turunnya sebelah kiri. Cuma ketika naik itu turunnya kada ingat lagi. Nggak jadi. Kada ingat tuh tadi lagi. Karena kenapa tertahan di tengah? Lalu ya kalau misalnya sudah batianan ini 2 bulan baca Allahumma inni mustamad bi batli apa bacanya? Kada ingatan lagi tuh, kada ingatan baca lagi.
Allahumma inni muslim bibatni zawjati Muhammadan faj'al suburan. Itu doa aja. Nah di pusat, di bulan, di Korbin yang berjalan 2 bulan. Ini karek kata laki-laki pusat pusatnya ke bawah. Nanti ke pusat, di bawah pusat itu sudah. Itu membuktikan bahwasanya tidak ada daya dan upaya kita dan tidak hasil kehendak kita. Kalau bahasa tolnya la yu'athir, tidak memberi bekas akan kehendak kita. Yang beri bekas tetap Allah Ta'ala. Nah yang tadi kembali, Allah menjadikan 2 makhluk, 2 manusia. Yang satu ini Allah jadikan sugih, dijadikan alim, tampan orangnya, bininya 4, rumahnya alfat, mobilnya alfat, rumahnya bertingkat 4, bininya 4. Kalau yang satunya Allah jadikan miskin, bol, ya Allah, jelek, hidup lagi. Artinya hirang melotong, artinya ini sesuatu yang ada di sini. Pokoknya segala kekurangan. Ingat, yang sufi, yang alim, jangan disombongkan kealiman, kesufiannya, ketampanannya. Kenapa? Boleh aja Allah Ta'ala, harus aja Allah Ta'ala kodratnya berlaku, harus Allah menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Dulunya sufi, wah ini banyak kalau duit, banyak perusahaannya, banyak duitnya, wah ini bekasnya mengontrak. Banyak kejadian Allah mampu menyenangkan. Dulu orangnya alim banyak, dicium tangannya, wah ini ya Allah, gila. Berjauhan orang mampu menghilangkan memori kita ini. Jangan disombongkan apa yang ada di kita. Dan orang yang kedua ini jangan putus asa dengan keadaannya. Mampu aja Allah Ta'ala merubah keadaannya. Yang asalnya miskin tadi menjadi melarat. Jadi sugih. Kenapa? Karena kawin dengan bebinian sugih. Umurnya 70 tahun. Malam pertama mati warisan. Yang mati siapa? Yang lakian, yang mati bukan bininya kau. Susuk ada luar sana disusik. Nah sugih, imbas sugihnya bersekolah jadi alim, bisa Allah rubah keadaan tersebut. Jangan disombongkan apa yang pada diri kita. Kesehatan kita sombong, satu tumbak Allah ambil. Kekayaan kita sombongkan, setumbak aja Allah ambil. Kealiman, kepintaran bisa Allah ambil. Harus bagi Allah Ta'ala, karena kodratnya Allah Ta'ala, iradatnya bertahaluk kepada yang mungkinan. Paham sudah? Berikan sudah. Makan dulu. Orang berpenyakitan, macam-macam penyakit, berdoa ya dari asalnya kadada kembali kan tidak. Itu 20 pun. Asalnya tidak ada, kembali tidak ada. Asalnya kadada sehat, dialah diberi penyakit, bisa saja Allah merubah daripada penyakit tersebut menjadi kesembuhan. Yang medis ini yang kita berobat ini itu sumatnya ikhtiar. Ikhtiar yang Allah berikan lawan kita. Kenapa kita harus berobat? Supaya kita dapat pahala. Itu aja. Supaya kita dapat pahala dari kita berobat tersebut, ada ikhtiar kita. Jangan kena istilah kalau orang qadariyah. Qadariyah ini terserah Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Mau usaha kada, mau obat kada, ujungnya mati juga. Jangan kosong-kosong itu kita ini banyak ada syukur, lalu jadi kufur. Kenapa Allah sudah menjadikan obat? Ada tensi, ada ngarannya scan, ada ngarannya apa lagi macam-macam tuh. Yang Allah mengeluarkan obat apa alat kesehatan. Awak masuk ke terowongan, apa ngarannya tuh? CT scan masuk ke dalam. Ada ngarannya apa ngarannya? Yang kita mau foto, tapi foto udah ada. Kalau misalnya
Semua itu tujuannya apa? Nikmati ciptaan Allah Ta'ala supaya tahu berapa tensi darah seorang, berapa kadar gula seorang, berapa kolesterol seorang. Ini kadang antum berair. Seorang sudah kolesterol, antamnya apa? Ya kepiting. Makanya penyakit orang tekanan itu satu aja obatnya, cuma rahasia kali ini. Obat kolesterol, obat tekanan yang sudah bisa 190 tekanan, obatnya satu aja, makan durian ya. 5 biji biar makan, insya Allah hilang seluruh penyakit. Mati ya. Insya Allah biar gak ada potensi lagi kalau sudah makan durian, gak ada potensi lagi. Kenapa? Normal, kenapa? Nol. Mati ya. Artinya tuh Allah melakukan tensi kata sepupu tuh. Lalu tahu berapa tensi darah seorang. Lalu bisa jaga makanan walaupun bukan makanan itu penyebab dari penyakit. Tapi Allah mengolahkan wadah, mengolahkan penyakit pasti ada obatnya. Ini sudah penyakit tiaranya manis urat. Penyakit manis urat. Ngapain urat ya? Sudah asam urat loh, kacang dihantamnya. Nah, ujung-ujungnya kan bisa berdiri. Cuma seluruh obat, andaikan kita sudah obat medis kada mempan, obat apa lagi non medis kada mempan, ada satu obat dari Rasulullah SAW. Apa? Dawu wartakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ini terbukti. Terbuktinya apa? Almarhum Abi Saiful berkisah lawan ulun. Ketika dapat serangan jantung sudah masuk di ruang hijau, salah. Hijau banget. Tulisannya apa? Hijau banget. Masuk ke ruang hijau. Lalu beliau berpesan, saya lihat, di rumah itu ada duit 5 juta. Habiskan sedekahkan kepada anak yatim. Tak habis pada hari itu juga. Sehat. Padahal Guru Sokompo sudah datang, artinya sudah mengelangi. Beb, ayo, itu sudah mungkin sudah bagus. Habib Ali, air putih sudah mengelangi. Nyata itu kalau orang soleh pasti dielangi guru-gurunya. Guru-gurunya berarti mengelangi kepada Bushra, menteri bergembira supaya yang ini anak mati ini kayak pusang. Lalu guru-gurunya datang mengelangi karena mereka itu mutasil berayat lawan gurunya. Ini perlunya kita punya guru yang mutasil. Punya guru yang mutasi, yang guru kita itu berayat lawan gurunya pulang. Gurunya berayat kepada Rasulullah sampai itu perlu kita punya guru yang mutasil sanad ijazahnya masalah keilmuan. Cari pilihan yang gitu tuh. Makanya waktu ulun biarin 2 bulan dalam hati sehat aja ulun. Kenapa? Guru-guru ulun belum ada yang lagi. Parah dulu tuh ulun 2 bulan biarin kita. Ya nyaman aja ya di rumah. Ulun mah 2 bulan tuh waktu pelukur itu kayak besi dengan besi tetap bapak dipukul teng itu guling tuh sambil rekam guling rekam belum dengar lagi berarti ada guling kan dengan rekam bunyi teng apakah itu mau dipukul besi dengan besi 2 bulan tuh pas zaman corona kalau orang terkena corona itu sudah dalam arti sehat aja ini kenapa buru-buru belum hilangin lagi kesehatannya itu ciri-cirinya tuh kalau sudah hilangi. Nah kembali cerita sebut lalu hujan sekumpul dalam jaganya tuh bisa benar ikamlah dan bisa benar ikamlah. Kenapa bukan bisa benar itu? Ketika itu ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu dielangi orang hendak nikah.
hendak kawin. Diundanglah Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, esok kawalah menghadiri perkawinanku. Ini orang Banjar yang mengatakan ni. Kawalah firman datangi. Ujar Nabi Musa, inggih. Ini Nabi orang Banjar Musa. Inggih, insyaAllah mendatangi. Lalu beelanglah Israel. Yang mungkin berkawalan Israel. Jadi Israel, wahai Nabi Musa, isuk itu nah yang beelang isuk cabut rohnya. Mati isuk. Jadi Nabi Musa tidak dihabari. Kasihan orang pengantin isuk. Berarti pas esoknya memang banyak orang datang. Dan Nabi Musa nah mati juga orangnya. Nabi Musa umat ke sana. Ternyata apa? Yang laki-laki yang berbadan tersebut di tempat di pelaminan bersanding. Ujar Nabi Musa, apa Israel ini? Ini salah alamat ini, ayo tenteng ini. Ujarnya mati adanya gitu tidak bersanding. 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun hidup orangnya. Sampai berapa tahun datang Israel. Israel, kepada ikan banjir bang. Kepada ikan mau itu mati. Ujar Israel, aku tidak tahu, nah sama banjir. Ketika dia keluar dari rumahmu, dia bersedekah 4 dinar. 4 dinar berarti 1 dinarnya itu 4 gram. 4 gram kali 4 sama dengan 16 kali 2 juta berapa? Banyak menghitung benar-benar jadi masalah kalau ada duitnya maka kalau menghitung tapi kalau duitnya cepat menghitung. Lalu Allah mengajukan kepadaku wahai Nabi Musa, tambah umurnya 1 dinar 1 tahun. Jadi 4 tahun. Nah disinilah anak Habib Cepur mengambil dalil. Padahal kalau kita hitung-hitungan itu sudah wafat sebelum 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya bisa itu sudah wafat baru. Tapi berkat itu nggak ada sedekah. Ini kapan panjang umurnya? Kita sudah sedekahkan kita di situ berapa? Ada 10.000. Udah mereka Israel tambah menit aja. Jangan tahu 2 tahun. 10.000 bersedekahkan. Panjang umur. Pemalar itu. Tidak mau. Jadi kalau misalnya ada pernikahan kita siapa yang anak muda nggak sedekah, ya niatkan mudah panjang umur bersedekah karena itu kata Rasulullah dawuh warga pun bisa sedekah. Nah, di sana di rumah belajar Allah berkehendak ya tadi as-sadaqah terqabalah. Sedangkan ayat itu kan idza ajaluhum la yastaqbil sa'ata wa la yastaqbil. Kalau sudah datang ajalnya kada bisa ditunda-tunda, kada bisa dimaju-majukan. Kalau sudah datang itu sudah. Inilah sifat Allah yang qadar iradat wa ta'ala kepada yang mungkinan boleh diubah. Makanya disusahkan kita berdoa banyak. Mudah panjang umur, mudah rezeki, matikan dalam surga timah itu karena disusahkan itu buku tahunan itu ditutup, buku tahunan itu dibuka pembukuan baru setiap tahun. Disusahkan pas malam Jumat. Malam Jumat kawalah pengajian malam Jumat berkah pengajian kikok ini susahkan makro ini begini stop mantap harus ketawa jadinya ini kayak jongkong orangnya dia. Ingati awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan itu makro hukumnya berhubungan intim. Kenapa malam itu setan itu berhubungan? Kenapa saya mau setan kan? Jangan kan mentang-mentang nisfu Sya'ban, mentang-mentang malam Jumat pas dari kita aja. Jadi kalau anak kita laki dialah Muhammad nisfu. Kalau laki-laki perempuan Siti nisfuah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu kan 3 itu kan Allah bukakan pintu rahmatnya. Allah mengampuni dosa-dosa umat Rasulullah kecuali nah ini walaupun kita beribadah tengah malam ada guring semalaman karena disunatkan
kada guring semalaman. Becatur dia. Usahakan jadi sekumpul ada kita pernah ada guring semalaman, tapi dengan beribadah pasti susahkan. Karena hari kiamat ditapin orang, ayo siapa yang pernah beribadah satu malam penuh, ada pernah guring, tangan kita, wah ini susahkan sekali seumur hidup barang makan. Kalau di sini kan diurukan artinya di sini kan begadangan di sini begadang. Pokoknya masing-masing kan enggak setiap. Nah, ya, juga ada guring. Tiganya sini digur semua amal kamu nurut. Pertama kita kada guring semalaman subuh. Kalau sudah, lalu yang kedua kita mau guring separuh malam. Artinya apa? Istirahat beribadah sampai jam 2 guringnya. Bangun jam 9. Nah, berarti. Lalu yang kedua, yang ketiga yang paling nyaman menghidupkan malam nisbaban yaitu beribadah sembahyang berjamaah isya, berjamaah subuh. Yang penting tiga-tiga itu kita gawe. Abdulnya apa? Ya jangan guring semalaman. Beribadah semalaman. Apa dibaca begitu macam-macam, sholawat ke. Karena versi nisfu Sa'ban ini ada 3 ulama. Cara beribadahnya, pertama beribadah itu secara memfaridan. Artinya apa? Sendiri-sendiri, kada berjamaah. Artinya di rumah kita baca yasin sorangan, kita baca tasbih sorangan. Nah ini yang utamatnya kebanyakan orang. Yang kedua dengan berjamaah. Ya berjamaah seperti kita. Dan yang ketiga dianggapnya malam itu malam biasa saja, seperti malam-malam yang lain. Nah 3 pendapat ini. Jadi kalau misalnya ada kawalan yang ada biasa-biasa malam itu biasa, malam itu sama dengan biasa. Nah jangan diiktiraf, berarti menjadi kaul yang ketiga atau itu pengoler. Bukan 2 Jepang asal pengoler. Nah kita yaitu sembahyang isya, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Nah kita kalau tidak menjaga-jaga pantangan nisfu Sa'ban apa? Ya, Allah mengampuni dosa dan berrahmat illa kecuali yang ada diampuni dosa di Sa'ban, musahinan, kahinan, mudio khamar, itun walidain dan sebagainya. Yang pertama apa? Orang yang tukang sihir. Sahinan, tukang sihir kada diampuni dosa walaupun semalaman beribadah. Kahinan, dukun, baik yang didukun atau minta didukunkan, itu tidak akan diampuni malam Sa'ban. Yang ketiga, musahinan, orang yang bertengkar kada sapa, kada bataburan. Ini hati-hati, jika kada mendukur kai. Hati-hati, ampuk liur. Ada bataburan kai dia. Malam nisfu Sa'ban pian kada diampuni, datangi ke sana serbuk. Udah bakal lain kan ada yang ampun kan. Cuma kita kada masalah, kita kada pusing yang musuh. Dan masalah itu. Dan masalah apalagi sudah proklamasi ada ultimatum musuh terbesar ada. Nah, berarti kita musuh lepas kita. Ulun lepas, siapa tahu kan? Bukan membawaan. Mudahiman, apa musahinan orang ketubuh kada bahasa bataburan. Jadi sebelum berismuan dahulu kami kalau di Martapura, sebelum kami lebih ke sekumpul, ya lah, nah tetangga rumah apa? Maaf cinta, belum minta maaf terlalu kan apa dia sih? Sama lu ngintip pian mandi, biasanya sekalinya, jika pas sekali nang lu ngintip lu, ingin isu intip aku lagi. Nah minta halam terlalu berataan dia sudah. Lalu setangga tak, sebelum ke sekumpul kami itu nyaman kayak ada rakyat mau disebutkan. Boleh kita di jalan dari sekumpul ke Antasa, lumayan 5 kilo di jalan. Ada kerasaan, kenapa? Bibinya banyak. Sambil membaca Lailatul Sebalik itu di jalan di belakang bibinya cocok. Semangat
Nah itu musahilan laki bini yang mutakulan dalam dari do malamnya sebelum itu. Ada? Ada siapa lagi tetangga minta dari do kawan dari do. Apa berencana jangan berkada ketakutan rugi. Baca Yasin 3 kali, sembahyang dengan tasbih ujungnya, semalaman kada guring, puasa esoknya, tapi pantangan ini kada dijauhinya, uyuh, capek, ya. Tinggalkan, ya. Apalagi mudah khamar, orang yang betul-betul minum-minuman. Musiru ala zina, mengatakan berzina. Waqul walidain durhak lawan kuitan. Hati-hati lawan kuitan. Jangan lalu malam itu karena diambil lawan dosa orang yang durhaka lawan kuitannya. Maka catatan kita awal itu dicatat orang durhaka karena kita belum minta maaf lawan kuitan. Maka keburuk sudah catatan awal kita tahunan nih, ditutup yang jahat, dibuka yang jahat. Kita harapkan dibuka yang baik, ditutup yang baik. Nah, disatukan tersebut 308 Allah bukakan pintu rahmat. Allah bukakan pada sahabat. Satu rahmat aja turunkan di dunia. Allah mempunyai 100 rahmat. Lalu Allah turunkan ke dunia satu rahmat. Dengan satu rahmat inilah kita bersayang-sayangan. Sampai-sampai binatang buas kada hendak memakan akan anaknya. Dia tahu buaya lah. Yang tahu buaya itu ikirin aja. Ada kebanyakan itu dekatnya buaya bertahan. Dan buaya. Dia tahu buaya lah. Buaya kalau menjaga anaknya di mana? Nah, ini buaya laut. Kayak ini buaya darat. Itu jadi kalau enak. Sanatnya menjadi. Nah, ini kalau padahal senjatanya buaya di mana? Di mulut, mematikan orang di mulut. Tapi buaya mau menganga selamanya ketika ada anak ini. Buaya itu kan punya perasaan, tapi lawan anaknya kasih sebab apa? Allah menurunkan neraka dengan satu rahmat, Allah bagikan kepada seluruh makhluknya, sehingga binatang kadang mau menjajah anaknya kalau dapat mudarat. Macan, kalau macan adalah kalau melihat macan memakan anaknya, adalah karena macan membunuh anaknya. Manusia kan? Manusia kan? Banyak ya, berarti hebat daripada buas daripada satu rahmat aja kasih kita. Apalagi tulis musabar Allah turunkan 300 rahmatnya. 300 rahmat dapat kita. Kalau sudah satu dapat rahmat, selamat dunia akhirat. Jadi kesempatan kita nisfu sahabat banyak berdoa, banyak beramal. Amalannya apa kurjat? Baca di antara dibacakan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? 204.000 kali kurang selawat. Rp2.375. Kebanyakan muridnya 2.400 kurang selawat. Banyakannya sama ya. Bujur-bujur membacanya ya lah. Ini ada juga waktu di sini tahun berapa kan? Ya kan? Gaya lagi semalam itu solihin iya. Gaya lagi semalam itu solihin. Kalau solihin ada orangnya tuh masih hidup orangnya. Apalagi dia bilang tadi, dia lihat ada juga lucunya. Orang baca salawat juga. Kan kemenangan pun tak nikah, lamaran. Ya, lalu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabnya salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salim. Salim. Ada orangnya itu.
Alim. Ada juga alim. Ya tak, baca kalau dengar. Mau sholat dulu mak boleh. Boleh. Ilmu di negara jadi ada juga ilmu di negara sejak bulan puasa tak. Apa ini selawat ini? Apa namanya? Ya apa? Baru bayar itu. Benda yang kedua. Wala jenisnya. Apa katanya itu? Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqutul bainal hajar. Wa yaqutul bainal hajar itu kalau Muhammadun basyarun la kal basyar. Bacanya Muhammadun basyar. Coba gendal sekalian. Ilmu itu kan Muhammadun basyar. Basyar gendal sekalian. Ilmu itu kan Allah Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqutul bainal hajar. Ini Muhammadun basyar. Gendal sekalian. Ilmu itu kan begini. Mudah-mudahan panjang umur kita seberatan. Minta kepada Allah Ta'ala panjang umur. Nah, biasanya panjang umur ini 2 bulan dalam kitab Tamnul boleh pilih masalah panjang umur nih. 2 versi. Versi pertama memang angkanya dipanjangkan. Ya tadi yang diceritakan tadi, yang asalnya 3 tahun menjadi yang asalnya 3 hari menjadi 3 tahun. Yang kisah orang memutuskan keluarga jana apa itu jana 3 hari meninggal, yang itu kena 3 tahun baru meninggal. Sekalinya terbalik, yang ini 3 hari meninggal, yang ini 3 tahun mati. Bingung malaikat, bingung apa ini malaikat Nabi Musa ini kenapa terbalik? Dia ujar malaikat karena ini ketika turun dari rumahnya yang 3 hari mati ini, turun dari rumahnya menyambung silaturahim yang dulunya putus. Allah panjangkan umurnya. Yang ini turun dari rumahnya memutuskan keluarganya, Allah pendekkan umurnya. Jadi panjang umur pada pertama memang ada angkanya. Dipanjangkan umurnya yang asalnya 2 tahun menjadi 20 tahun, biasanya 3 tahun jadi 3 tahun, boleh Allah Ta'ala berkehendak. Yang kedua, versi kedua, panjang umur ini pada maknanya. Umurnya tetap ditentukan Allah Ta'ala, misalnya 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tetap 70 tahun diberi Allah Ta'ala, tapi panjang amalnya. Contohnya apa? Guru Sokompul meninggal berapa tahun sudah? 20 tahun. Seakan-akan masih hidup. Kenapa? Karena disebut namanya setiap hari. Disebut, ditahlili di macam-macamnya, maka amalnya mengalir, artinya dia tetap hidup. La tasabal alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup karena mati. 20 tahun sudah. Datuk Lampanya berapa tahun sudah meninggal? 2 abad lebih. Masih disebut-sebut ngarannya. Itu tandanya mereka hidup. Kita sehari mati, kan dikatakan, kan tahulah arwah siapa lah. Semalam meninggal, kan hadir, oh itu orangnya. Anda sehari mati dilupakan orang. Dilupakan orang sudah, orang 20 tahun sudah meninggal. Tetap disebut-sebut namanya, itulah buktinya bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Yurzaqunnya apa? Nah, tahlil mengalir terus lawan mereka. Kita pun kayak apa? Itulah kenapa kita menghauli orang, menghadiri haul orang. Kenapa kita baca menangkap? Sebagai iktibar pelajaran kita. Aku kawaka seperti itu. Ya sekurang-kurangnya anak ini barangkali melupakan aku. Ini gajah. Anak kada tahu di mana kuburku itu. Kalau ceritanya meninggal mukanya 5 tahun sudah dikubur. Tolak haji, kadang-kadang menziarahi kuitanya. Tolak haji, datang haji, biasa kalau datang haji langsung ke kubur.
Ini kan kau Kuitan, tetapi ladingnya di mana Kuitan? Hujan Adi, ada di situ yang paling jalan itu Kuitan tuh untuk apa? Ulun dahulu ke rumah menyiapkan kedatangan karena ulun susu ke kubur. Datang berangkatlah yang datang makan ini langsung ke kubur. Melihat ada ganal kubur, langsung itu duduknya menangis. Bang, ulun minta maaf itu baru sekarang ulun menjadi pian. Datang adiknya menapak bahunya. Kakak itu bukan kubur abah, itu kubur Cina. Karena kuburan umum bukan muslimin, jadi itu campur Cina, udah tidak campur. Ya, siapa aja. Ini gara-gara karena pernah menjadi Kuitan. Kamu tadi kutukan cara kita lawan Kuitan, maka itu juga lah kita lawan anak kita kan. Kalau kita kada pernah mencari kubur Kuitan, ingat-ingat jangan pian mengharap anak mencari kubur kita. Pasain. Ini kadang mencari setahun sekali, hendak puasa, baru kena bawa campur, bawa arit, bawa cat, bawa nasi kuning. Tuntung mau mengikat mesan Kuitan, dibersihkan mesan Kuitan, makanan. Manfaatnya Kuitan apa? Dia kalau membersihkan yang penting Yasin, Sadaqallahul Azim. Artinya dibacakan Yasin, bacakan Tabarok, ditahlili. Itu yang bermanfaat si ahli kubur. Daripada kita menggenali mesannya, dibagusi mesannya, ada manfaatnya. Itu manfaat bagi orang melihatnya dia. Mamin baitin fil qabri illa qawas mugawas. Tidak ada orang yang mati sudah dalam kubur kecuali seperti orang yang tenggelam dalam kubur, dia mengharapkan syafaat orang yang hidup. Apalagi kita tahu kita ini karena kali beribadah. Lalu tidak ada lagi menziarah kasihannya Kuitan setiap hari Jumat malam Jumatnya menghadang ada duakan anakku ini yang mengirangi aku. Kadang nangis sedih masuk pulang dalam kubur. 70 kali setiap malam mendatangi orang-orang yang di rumah. Mengetok pintu, wahai anakku, genang-genang aku, ingat-ingat aku dalam kubur, sia-siari aku, ya, kalau sadar-sadar aku, boleh pulang. Datang pula, wahai lakiku, ingat-ingat aku, jangan bobi ya di Jogja. Iya, mengetok pula laki, wahai biniku, ikan nyaman sudah punya laki yang nggak kacak laki kalau dia mati. Ada digenang-genang lagi anak, ada digenang lagi Kuitan dalam kubur. Kasihan Kuitan. Kayak apa anak kita, anak menggenang kita mati, namun kita dalam Kuitan lalu amal lalu abad kita kada ingat-ingat lalu. Rasain. Iya kan? Kasihan kubur Kuitan. Ulun jauh kerja, mama ulun di Sulawesi, masa ulun setiap Jumat boleh. Mama ulun di Banjar kerja, masa setiap Jumat boleh. Mama ulun matinya di Israel kerja. Kenapa Israel? Mencari barang-barang bekas, mencari apa? Mencari wasi-wasi bekas, ada penjualan di negara. Mati di situ. Kayak apa kerja? Guru sepupu melajari ngarannya Jasir. Kayak bagaimana dia menghadap kiblat dia garisnya, bayangkan Kuitan abah, mama, kai, datuk, angah, mangga, ya nah garisnya. Lalu bayangkan di depan kita tuh Kuitan aja ya si luar Quran hakim, tuntunkan dalam depan ya. Maka pada hakikatnya kita ziarah di makam Kuitan karena jauh. Itu juga kita anak Rasulullah, kita anak manja Rasulullah jauh, ongkosnya belum, apalagi umroh belum lunas lagi bayarannya. Iyalah, maka sudah paspor diolah, lunas belum, ya buri menyinggung, kada menyinggung terang-terangan. Nah, kita jadi sempurna, garisnya makam Rasulullah. Nah, bayangkan kita ziarah ke makam Rasulullah. Maka karena sekumpul orang yang kasyaf melihat kita berziarah di makamnya. Ada sudah guru belajar
Artinya tidak terbatas tempat, waktu kalau kita hendak dialog. Namanya dialog ya. Apalagi para kita di sini aja dah. Di sini aja. Walaupun naik gunung sedikit. Para aja. Ulu kan bisa baca Yasin dulu aja. Al-Fatihah apa? Ada bisa juga aja. Subhanallah, ada bisa mati ya sedikit. Ini bisa baca-baca apa? Apa yang kita bisa? Ya, baca subhanallah, subhanallah, ya Allah sampaikan pahala yang dibaca sama cuitan kita. Gembiranya luar biasa cuitan kita. Ketika kita menghadiahnya. Makanya ulun pesannya, ketika bertahlil, lalu baca doa khususan, ialah ila rohib yang sambat nama cuitan dia. Tapi jangan bersyukur, walaupun karena disabat, yang penting kita hadir di majlis tahlil, maka terbuat kuitan kita semua. Karena ada doanya, ila rohib ummahatina wa qarabatina wa apalagi wa jaddina. Ada terus itu doanya tuh, ya Allah sampai kepada ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, kai-kai kami, biar hadir kita buat sudah beratakan. Itu untungnya orang-orang hadir di majelis terbuat kuitan berataan pahalanya. Ini kada sudah kada datang ke majelis memusang pulang. Musang berpuluh, musang mulai. Mudah-mudahan kuitan kita yang sudah wafat diberikan Allah keluasan dalam kuburnya, diampuni segala dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur sebagai kubur sampai kubur surga. Dan mudah-mudahan orang tua kita masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, diberikan kita segala taat. Mudah kabul hajat berataan, naik haji berataan, naik umrah berataan, biar gratis. Mungkin menyungkena kita terakhir pengajian sekaligus penutupan dan sekaligus perayaan Isra dan Mi'raj serta haul musuh yang ke-20. Yang peringatan kada apa-apa. Kalau peringatan itu kada apa-apa di luar daripada waktunya. Kalau merayakan, merayakan itu pada waktunya. Kalau peringatan di luar waktu. Andaikan Ustaz Abadi sebagian ulama Isra Mi'raj itu mengatakan bahwa ini bulan Ramadan. Isra Mi'raj mengatakan ada terjadi pada bulan Ramadan. Jadi kaum ulama itu banyak. Jadi kalau merayakan memperingati itu walaupun di luar waktunya itu kada apa. Tapi kalau merayakan itu pada waktunya. Jadi insya Allah minggu kena kita itu terakhir pengajian tawakuf, artinya sementara aja. Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang pada waktu yang sama, pada gelombang yang sama. Insya Allah penceramahnya itu rutin, insya Allah. Jadi jamaah yang ada waktu luang, besok kerja batik ini, besok nggak apa-apa.